takut dulu, ini baru intro. Hai pemirsa Cen TV, kali ini kita akan nonton ringkasan film raksasa besar yang baik hati dan bersahabat dari sutradara Steven Spielberg dari buku karya Roald Dahl. Film ini rilis tahun 2016, mengisahkan sebuah persahabatan seorang anak dan seorang raksasa. Banyak jalan ceritanya yang tak terduga. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya yuk. Gratis kok. Eits, jangan lupa juga dari posisi santai, hidangkan cemilan gurih, siapkan minuman favorit. Selamat menyaksikan. Awal kisah, pengelola panti asuhan bernama Nyonya Conkers terbangun di pagi buta. Ia ingin membaca majalah. Seorang penghuni panti asuhan, yaitu anak perempuan bernama Sophie, juga terbangun. Ia merapikan surat-surat. Tetapi ia terkejut melihat tangan yang sangat besar merapikan tong sampah. Ternyata itu adalah seorang raksasa. Sophie takut, langsung ngumpet bawah selimut di atas kasurnya. Raksasa menjulurkan tangannya meraih Sophie yang terbungkus selimut, lalu membawa Sophie ngacir ke negeri nun jauh di atas sana, yaitu negeri raksasa. Tiba di rumah raksasa, Sophie cari jalan untuk kabur. Raksasa sedang masak di dapur. Ketika Sophie dekat jendela, nggak sengaja nyenggol roll benang hingga jatuh. Jadi ketahuan deh. Raksasa mendekat dan menegur Sophie bahwa dia nggak akan kemana-mana kecuali kalau punya sayap. Humoris juga si raksasa. Raksasa lapar dan akan makan. Ia memasukkan Sophie di penggorengan. Sophie sangat ketakutan. Raksasa mengambil pisau besarnya dan mengayunkannya ke meja. Terbelahlah nose camber atau mentimun besar. Kirain Sophie yang dipotongnya. Ih, serem. Eits, tunggu dulu. Ternyata raksasa adalah raksasa pemakan sayuran alias vegetarian. Raksasa sempat-sempatnya candain Sophie seolah hendak memakannya. Sophie berputar-putar dan jungkir balik. Bercanda lagi deh si raksasa. Raksasa sangat ramah, sehingga dinamakan BFG, Big Friendly Giant. Sophie mulai merasa nyaman hingga turun dari mangkuk. Sophie tanya BFG, mengapa membawanya ke rumahnya. BFG khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan jika manusia mengetahui keberadaan raksasa. Sophie janji jaga rahasia, tapi BFG tetap tidak percaya dan memaksa Sophie tinggal seumur hidup dengannya. BFG mengeluarkan sebuah toples bercahaya. Sophie memandang toples penuh heran dan bertanya pada BFG. BFG menjawab bahwa itu mimpi. BFG membaca buku yang dibawa Sophie dengan kaca pembesar. Sophie terkejut bahwa BFG bisa membaca. Buku yang dibaca adalah buku kesukaan Sophie. Tak berapa lama, Sophie tertidur. BFG segera ke ruang khusus, tempat ia menyimpan mimpi-mimpi yang berhasil dikumpulkannya. Tampak BFG sedang mengerjakan sesuatu dengan salah satu mimpi yang ia miliki. Sophie terbangun ketika kapal tempat ia tidur bergoyang kena guncangan air, sedangkan BFG sedang tidur pulas. Sophie ambil kesempatan kabur lewat jendela. Dengan semangat, ia lari secepatnya meninggalkan rumah BFG. Ia tidak sadar lari mendekati raksasa yang sedang terbaring di tanah. Raksasa itu berhasil menangkap Sophie. Sophie berteriak minta tolong kepada BFG. BFG cuek, malah menutup pintu rumahnya. Akhirnya Sophie ditelan raksasa itu. Tapi tunggu dulu, Sophie belum mati. Tiba-tiba ia terbangun. BFG membuat kejadian tadi seolah-olah seperti mimpi. Ya jelas aja, stok cadangan mimpi BFG kan sangat banyak. Hehehehe. Sophie marah. Tapi BFG melakukan itu karena Sophie bisa terancam bahaya. Dengan banyak mimpi yang dimilikinya, BFG dapat menyelamatkan manusia dan memberi pengharapan. Hal ini menjadikan ia seorang raksasa yang ramah dan baik hati. Keesokan paginya, BFG sarapan dan minum minuman seperti bersoda, tapi uapnya ke bawah. Nampak ini
Sophie ngumpet dalam mobil. BFG dilempar ke sana kemari. Di sisi bukit lainnya, Desert Golper mengambil 2 mobil. Salah satu mobil ada Sophie sedang ngumpet. Desert Golper naikin kakinya ke atas mobil, meluncur siap menabrak BFG. Hingga Waterboy paksa BFG kendarai truk besar yang nampak kecil dari atas bukit. Maklum, sedang di negeri raksasa. Ia mengejar ke sana dan kemari. Akhirnya berhasil juga. BFG melihat dan mengatakan mimpi merah itu sangat buruk. Ih, menakutkan ya. Selanjutnya, BFG ke kota untuk menemukan mimpi pada orang-orang yang sedang tidur lelap. BFG tahu mimpi-mimpi orang tersebut. Sophie kepo ingin tahu. BFG memberitahu mimpi seorang anak laki-laki yang menerima telepon dari presiden dan membuat ayahnya syok. Well, let me. Dalam perjalanan pulang, BFG dan Sophie melihat Flash Lamplighter dan rombongan berjalan ke atas bukit dekat rumah-rumah penduduk. Rombongan masih mencari siapa pemilik selimut yang mereka temukan. BFG mencari selimut Sophie, tapi tidak ada. Akhirnya BFG tahu selimut itu tertinggal di negeri raksasa. BFG memberi mimpi kepada Sophie. Ia sadar ketika terbangun ada di depan panti asuhan. Sophie tanya alasan BFG melakukan itu. BFG cerita dahulu kala, seorang anak pria suka membaca. Ia yang mengajar BFG membaca. Hatinya kesepian dan ia melihat BFG sehingga harus membawanya, sama seperti Sophie. Hanya BFG terlambat membawanya pulang. BFG tidak ingin itu terjadi pada Sophie. Sophie usaha yakinkan BFG, tapi ia tetap pergi. Akhirnya, Sophie coba usaha terakhirnya, lompat dari lantai 2. Setelah melompat, BFG menangkapnya. BFG pulang. Flash Lamplighter mengawasi dari bawah tanah. Tiba di ruang khusus, BFG mencari ide. Ternyata Sophie ikut bersamanya dan sedang mencari ide juga. Tiba-tiba terdengar suara Rahman memanggil BFG dengan sebutan Perdil. Flash Lamplighter datang merusak apapun di depannya. Sophie langsung ngumpet. Ia bersama para raksasa lainnya menuduh BFG sembunyikan manusia. Mereka mulai berburu manusia. Sophie harus berpindah-pindah tempat. Para raksasa merusak barang yang ada, termasuk toples-toples yang berisi banyak mimpi. Sophie tiba di tempat anak pria yang pernah tinggal bersama BFG. Flash Lamplighter hampir menemukan Sophie. BFG gerak cepat mengambil besi yang dibakar api. Ia menyentuh besi pada bagian belakang Flash Lamplighter yang kesakitan. Begitu juga pada para raksasa lainnya, sambil mengusir mereka. Mereka lari, termasuk Flash Lamplighter. Kerusakan ruang khusus yang parah membuat BFG frustasi. Sophie memuji cara bicara dan berbahasa BFG. BFG merasa mendapat hadiah terbaik seumur hidupnya. Sophie melihat gambar Ratu Inggris dan menyampaikan rencananya pada BFG. Mereka akan meminta bantuan Ratu
untuk melawan para raksasa dengan cara memberi mimpi yang sangat buruk. BFG mulai meracik Trouble Hamper dari mimpi-mimpi yang dimiliki BFG. Trouble Hamper memiliki 5 mimpi, yaitu mimpi anak-anak, mimpi 9 raksasa, mimpi pasukan, mimpi Sophie, dan mimpi BFG. Setelah diolah dan hasil racikan mimpi jadi, mereka menuju istana. Di depan jendela kamar Ratu, BFG hembuskan mimpi Trouble Hamper. Ratu terbangun karena mimpi yang paling mengerikan yaitu para raksasa memakan anak-anak. Bahkan Ratu ingat nama-nama raksasa itu. Ternyata di surat kabar telah ada berita banyak anak menghilang pada malam hari. Pagi harinya, Ratu terkejut melihat Sophie di jendela. Itu benar-benar sesuai mimpinya. Ratu lanjut bertanya dan dijawab Sophie. Lagi-lagi benar sesuai mimpinya. Ratu bertanya maksud kedatangan Sophie dan raksasanya. Sophie meminta Ratu mengingat mimpinya, dan ia sangat ingat. Sophie meminta Ratu bersedia menemui teman raksasanya BFG. Ratu tidak keberatan. BFG awalnya ragu, tapi akhirnya muncul juga ketika Sophie minta ia agar berani. Pasukan istana bengong dan takjub melihat raksasa yang begitu besar dan tinggi. Emang serem sih kalau lihat langsung ya. BFG memberi hormat pada Ratu yang masih takjub melihatnya. Ratu memberi jamuan kepada Sophie dan BFG. Para pelayan menahan kursi dan piano ketika BFG duduk. Mungkin masih kuat kursinya ya. BFG memuji makanan manusia yang diberikan kepadanya. Sophie masih sempat mengajarkan BFG cara memegang cawan minuman. Baru pertama kali minum kopi, BFG menyundukkannya karena tidak cocok dengan lidahnya. 3 pelayan basah kuyup menjadi korbannya. Sungguh kasihan, BFG memperkenalkan minumannya, yaitu Frogs Scottle. BFG menganggap itu hadiah kecil untuk Ratu. Ia keluarkan dari tas dan menuangkan pada banyak gelas. Ratu memuji gelembung minuman itu yang nampak mengagumkan dan mulai meminumnya. Begitu juga dengan yang lain. Satu persatu mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh pada saluran pencernaan mereka. Termasuk 3 anjing yang disuguhi BFG. Lucu bingit sih ya tampangnya. Dari Ratu, ajudan, 2 jenderal hendak celananya robek, dan 3 anjing. Sungguh kocak ya. Efek itu di kalangan raksasa disebut wish popping atau seperti buang gas. Setelah BFG menunjukkan peta negeri raksasa yang sebenarnya tidak terlihat di peta, pasukan mengikuti BFG yang berada di depan. Memasuki negeri raksasa, sistem navigasi helikopter pasukan mengalami error. Tiba di negeri raksasa, BFG langsung meracik mimpi untuk para raksasa. Mimpi yang menyeramkan dan membuat mereka dalam penyesalan. Sebelum mereka menjalankan aksinya, mereka menunggu Fajar menyingsing. Sophie bertanya pada BFG, apa mimpi Sophie? BFG menjawab bahwa mimpinya Peace Wizard Emas. Misinya adalah cerita tentang gadis kecil dengan semua masa depannya, bersama keluarga dengan anak. Karirnya sukses, hidup penuh cerita jenaka. Jujur, ada keputusasaan. Ada masa sulit dan ada masa mudah. Petualangan datang dan pergi. Ia akan ingat perbuatan baiknya. Usai Fajar benar-benar menyingsing, mereka hendak memulai. BFG merupakan trompet pemimpi yang tertinggal di istana. Dengan inisiatif sendiri, Sophie membawa toples mimpi ke tengah-tengah para raksasa yang sedang tidur lelap di rerumputan. Mungkin karena menaruh toples terlalu kuat sehingga berisik. Veslan Peter terbangun dan menyapa Sophie. Sophie fokus pada toples dan membantingnya ke tanah hingga pecah. Mimpi-mimpi itu diterbangkan dan masuk ke dalam mulut atau lubang hidung para raksasa. Kecuali Veslan Peter yang sudah bangun. Para raksasa lain terbangun. Ada yang menyesal karena jahat, ada yang minta dikasihani, ada yang saling menuduh kanibal, ada yang menangis. Pasukan istana berhasil menghalangi Veslan Peter yang hendak sakti BFG. Suasana seru ketika pasukan istana berusaha menangkap raksasa satu persatu. Sophie terperangkap di tengah penangkapan itu dan usaha terus menghindar. Seru dan menyeramkan ya. Para raksasa tertangkap. Mereka dijatuhkan satu persatu di lautan dan diisolasi di sebuah pulau yang berada di tengah lautan. Tidak lupa dikirimkan snow scamber dan biji-bijinya untuk ditanam. Persiapan jadi vegetarian nih. Sungguh tragis nasib para raksasa ya. Sophie terbangun dari tidurnya. Ia telah menjadi putri di istana.
Ia dapat berkomunikasi kapan saja dengan BFG, karena ia dapat mendengar suara Sophie. BFG telah dapat menanam berbagai macam tanaman, seperti beri, kembang kol, dan tomat, sehingga ia bisa menikmati makanannya dengan sayuran yang beragam. Sophie selalu mengucapkan selamat pagi kepada BFG. BFG selalu tersenyum mendengar suara Sophie walau berada di negeri raksasa. Kelar juga kisah BFG. Film ini mampu menginspirasi penonton, terutama dengan keberanian dan kebaikan hati Sophie dan raksasa yang bersahabat. Film ini juga memotivasi untuk berani bermimpi dan mewujudkannya. Sekian dulu ya, terima kasih telah menyaksikan. Untuk terus dukung aku, kamu cukup subscribe, share, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Gratis kok, salam untuk orang-orang yang dekat di hatimu ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Muah.